untuk sarana irigasi berarti PU yang bergerak. Untuk jalan usaha tadi berarti PU juga bergerak. Kemudian selain sektor-sektor ekonomi yang juga jadi fokus kita di 2003, bagaimana pemetaan kita. Kita kira ini kan banyak juga masalah-masalah mengenai yang penting, jalan-jalan dalam kota juga harus kita lebih mantap karena itu juga penting. Kota dengan desa itu harus. Kemudian selain itu di RKP 2023 ini pelayanan publik juga penting. Jadi pelayanan publik menyeluruh ya. Bagaimana kita bisa dengan masyarakat, bagaimana kita dengan stakeholder lain, harus bersinergi. 2023 lagi tidak ada kotak-kotak yang jalan sendiri di jalan sendiri. Pelayanan publik itu strateginya seperti apa, Pak? Ini pelayanan publik ini yang kita kan ini ada yang namanya PTSP, pelayanan satu pintu kita optimalkan lebih mudah. Demikian juga kalau misalnya publik butuh informasi terkait pembangunan, ya itu juga kami siapkan lewat kominfo. Kemudian terkait dengan data yang disebutkan oleh BPS, apakah semua sektor ini datanya sudah terintegrasi dan connect atau masih ada yang belum connect? Ya, jadi begini, kalau Bapeda selama ini data BPS, tapi sejarahnya data BPS ini kan supply juga dari OPD. Misalnya dia mau potret bagaimana kondisi pertanian, itu salah satu selain dia wawancara ke masyarakat, data sekunder yang primer sekunder yang ada di Indonesia dia gali juga. Jadi selama ini tidak ada masalah ya, Pak? Kalau saya tidak ada masalah, cuma biasa tafsirannya yang beda-beda. Berarti masih ada masalah sedikit masalah. Iya, penafsiran beda-beda. Jadi akhirnya penafsiran beda-beda, kita pengukurannya juga beda. Ya, kan berpengaruh dengan perencanaan kan? Iya. Tapi kalau saya sudah dari dulu sudah apa yang diukur oleh BPS, sudah itu yang jadi dasar kerja saya merencanakan. Ini saya dia bilang tadi itu sektor yang banyak kontribusi pertanian. Jadi memang pertanian yang harus banyak. Tadi sempat disebutkan, Pak, investasi 2021 itu hanya 14 miliar kecil. Selama ini kan kita kurang kurang welcome sama investasi. Investasi hati-hati. di sektor apa itu, Pak? Ya, sesuai potensi kita. Pertanian kita masih buka juga. Kalau misalnya ada yang membangun pabrik, karena itu kita ada yang membangun investasi lagi misalnya di tanaman perkebunan, ya kita buka termasuk potensi tambang. Ini rugi tambang kita di mana-mana ada, tapi cuma jadi. Kemudian RKPD tahun 2023 apakah ini tidak mengajukan yang dari situ kita ada. Artinya kalau ada yang misalnya lama terangkat ya karena kesinambungan. ada berapa persen, Pak, visi misi yang terrealisasi? Tapi yang jelas sektor-sektor kemarin yang diumpulkan dari zaman awal sampai sekarang itu kita lakukan. Kemudian ekonomi menuju kesejahteraan yang kemandirian. Ini yang dimaksud ya, kemandirian yang Ya, jadi begitu. Kita pulihkan ekonomi masyarakat ini kan salah satu harapan kita setelah dia sudah berkembang, berjalan usahanya, ya tidak lagi selalu bergantung. Tidak ada modal awal usaha berkembang, ya dengan modal itu dia berkembang. Pak Kaban, ada yang menarik tadi dengan pernyataan dari kepala statistik bahwa daerah kita ini masih tergantung dengan DAU, DAK, dan DID. Nah, bagaimana mensinkronkan ini dengan moto yang ada, pemulihan ekonomi menuju kesejahteraan dan kemandirian daerah? Apakah ini bukan hal yang kontradiksi? Dimanapun di Indonesia ini yang namanya pembiayaan dia boleh jadi dengan aturan yang ada kita di pusat juga punya kewajiban mengelola dana ke daerah yang namanya DPU dan tahu yang kewajiban kita bagaimana supaya kemandirian fiskal kita ini lebih besar, lebih dari 5% ya, yang pajak. Mungkin pertanyaannya lebih sederhana begini, Pak Kaban. Bagaimana atau apa strategi yang dilakukan pemerintah daerah menuju kemandirian daerah? Di sisi lain kita dinyatakan tergantung oleh DID, DAU, dan DAK. Bagaimana apa strategi yang dilakukan? Tingkatkan kontribusi dan pajak-pajak. Terus masih tingginya angka kemiskinan di kabupaten itu Sebenarnya penurunan sih ada. Yang kemarin dari 13 bergeser ke 14 ya karena kita harus akui dampak COVID juga. Dampak yang akibat dampak global ya. Dampak global.
Kalau PDRB misalnya, kalau tadi ada dibilang pertumbuhan ekonomi 2021 kita minus 2%, ya itu juga dapat. Apakah itu biasa-biasa saja atau luar biasa itu Kalau menurun semua dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Pak? Biasa. Malah kita minusnya ini karena besar, malah cepat kembali ke 4% pertumbuhan. Artinya cepat bangkit. Iya. Walaupun sempat Normal ya? min 2,5, tapi yang begini fenomenanya, turun waktu itu 2,5 kita, minus 2,5 di pertumbuhan ekonomi, tapi di kemiskinan kita turun dari 16 ke 13. Kemudian cuma karena apa? Faktor itu yang saya bilang, kontribusi terbesar dengan kemiskinan itu tergantung. Dibanding daerah lainnya Bapak ketahui pertumbuhan ekonominya di bawah yang min berapa, Pak? Ada nih yang min berapa yang Bapak ketahui? Tahu sekali yang mana. Yang jelas saat itu yang positif cuma Bangka, Morowali, yang Tambang sama Bangka, yang lain juga sama. Artinya dibanding daerah lain di Sulteng ini boleh ini masih wajar dan Kalau normal. ekonominya kita masih bagus, masih bagus. Cukup. Tidak di atas, tidak di bawah, main di Siap, siap. dari semua makro ya. Siap. Cukup. Ya. Oke, sip ini itu ke depan harus jadi ada di